Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Unila di podcast sosialisasi dan penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Kali ini saya Gusti Putu Agung akan membawa kalian mengenal lebih jauh dengan prodi budidaya perairan. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya di sini bersama Ibu Munti Sarida SPI MSc PhD selaku Kaprodi budidaya perairan. Halo Ibu, mungkin boleh sapa-sapa mahasiswa baru atau sobat Unila di rumah. Oke, terima kasih Mas Gusti. Ya. Halo Sobu. Nah, Ibu, yang seperti kita tahu kalau sekarang mahasiswa baru atau sobat Unila di rumah lagi gencar dalam mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi. Nah, mereka pasti pada galau di rumah nih Bu, bingung mau masuk jurusan apa, mau masuk prodi apa. Dan kita di sini tentunya ingin membenarkan pikiran bahwa mahasiswa baru harus masuk ke sini yang benar, jadi nggak salah pilihan ke depannya. Nah, berbicara, kita kayaknya langsung masuk ke sesi pertanyaan aja Bu ya. Boleh. Uh, kan ibu jurusan prodi dari budidaya perairan. Kita berbicara tentang budidaya perairan identik dengan budidaya yang ada di air. Itu secara umum ya, biasanya kalau misalnya sobat Unila mungkin berpikir budidaya perairan, oh budidaya yang ada di air. Itu benar nggak sih Bu? Atau seperti apa itu budidaya perairan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sahabat semua, bahwa yang namanya budidaya perairan itu juga dikenal dengan istilah budidaya perikanan atau lebih dikenal juga dengan istilah aquaculture. Nah, jadi dalam program studi budidaya perairan atau budidaya perikanan atau aquaculture itu kita akan belajar tentang ilmu ya dan teknologi produksi organisme perairan. Oh, Jadi ketika kita berbicara tentang organisme perairan itu berarti kan semua yang ada di air, tidak hanya ikan, tapi juga bisa kerang atau tanaman air. Nah, mulai dari pembenihannya sampai ke pembesarannya, kemudian sampai ke pengelolaannya, sampai berlanjut ke istilahnya ekonomi ya dan keberlanjutannya. Jadi sustainable. oh, berarti membahas tentang budidaya ikan Betul. dan lain-lainnya itu sampai ke tahap penjualannya ekonominya. Berarti Iya. ada masuk ekonomi juga Bu? Iya, jadi salah satu mata kuliah yang ada di budidaya perairan itu ada yang namanya bisnis perikanan. Oh, Jadi kita akan belajar juga di situ tentang bagaimana mendesain bisnis untuk biota yang kita pelihara itu sehingga bisa laku di pasaran. wah cukup menarik nih. Bu kalau boleh tahu prodi dari budidaya perairan ini kan tadi Ibu udah jelasin panjang lebar mengenai budidaya perairan. Cukup keren dan pasti akreditasinya nggak main-main ya Bu. Oke. Jadi alhamdulillah untuk program studi budidaya perairan Universitas Lampung ini terakreditasinya A. Wow, A, Sobat Unila, budidaya perairan di Universitas Lampung itu A loh. Lanjut Bu pertanyaannya. Mungkin Sobat Unila di rumah ini juga udah mulai tertarik untuk masuk budidaya perairan dan bingung karena mereka merasa dirinya ini belum punya kemampuan. Harus apa sih saya? Harus apa? Jadi untuk masuk budidaya perairan ini dia itu harus kriterianya harus apa sih Bu? Apakah ada kriteria khusus gitu Bu? Baik, kalau secara umum kemampuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang berminat masuk ke budidaya perairan itu biasanya akan terkait dengan ilmu biologi, kemudian ilmu kimia dan ilmu fisika. Nah, jadi 3 ilmu ini biasanya dibutuhkan. Jadi kalau yang mahasiswa sudah punya background ini 3 bidang tadi itu sudah cukup. Nah, kalau yang mau belajar itu ya bisa juga. Jadi 3 background tadi ditambahkan dengan matematika biasanya itu akan jadi kemampuan yang dibutuhkan untuk mahasiswa baru yang berminat masuk ke program studi budidaya perairan. Berarti selain memiliki kemampuan dasar dari bidang akademiknya, yang penting mau belajar Betul, dulu. itu harus itu. Harus punya keinginan untuk belajar dulu. Itu paling penting ya Bu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang kita harus punya kemampuan untuk keinginan untuk belajar dulu. Tentunya dari tahun ke tahun ya, kita melihat bahwa prodi ini juga setiap tahunnya menerima dengan jumlah mahasiswa yang berbeda. Betul. Di tahun ini budidaya perairan itu kuotanya ada berapa Bu kalau boleh tahu? Oke, jadi ini mungkin sebagai kabar gembira buat mahasiswa yang mau Wow. masuk atau calon mahasiswa yang akan
mendaftarkan diri ke budidaya perairan Universitas Lampung, maka kuotanya tahun ini adalah 95 orang. 95 Heeh. orang. Jadi naik 10% dari Wow. tahun sebelumnya. Jadi siapkan dirimu. Wow, Sobat Unila. Jadi buat Sobat Unila yang mau bergabung dalam prodi budidaya perairan gak usah takut. Kesempatan masuknya lebih besar karena 10% lebih Besar, banyak, lebih besar dari tahun daripada kemarin. tahun sebelumnya. Nah, itu tuh. Jadi tunggu apa lagi ya, Bu ya? Bu, lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, kita tahu kalau misalkan budidaya perairan ini ada dalam Fakultas Pertanian, yang Betul. mana Fakultas Pertanian ini identik dengan praktikumnya. Betul. Nah, praktikum di jurusan dan prodi-prodi di Fakultas Pertanian ini kan orang-orang mengenalnya punya ciri khasnya yang beda-beda masing-masing. Kalau untuk budidaya perairan sendiri ini bagaimana Bu untuk praktikumnya kalau boleh tahu? Baik, jadi dalam pembelajaran gitu ya, pembelajaran budidaya di program studi budidaya perairan, khususnya untuk praktikum, maka kami memfasilitasi gitu ya, menyediakan bentuk pembelajaran praktikum itu bisa dalam lab eksperimen. Nah, jadi bisa istilahnya praktikum itu dikerjakan dalam laboratorium dengan menggunakan panduan praktikum. Nah, selanjutnya bisa juga bentuk praktikum itu berkunjung ke lapang. Oh, Jadi berkunjung ke kita lapangan. bentuknya adalah field trip, praktikum lapang. Oh, Itu juga bisa. Jadi biasanya untuk mata kuliah yang kaitannya dengan produksi udang gitu ya, atau produksi lobster, itu biasanya kita akan melakukan field trip ke perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung terkait dengan produksi biota tersebut. terjun langsung ke lapangan buat ngebudidayain langsung Belajar, biota maksudnya laut. belajar ya, Oh, belajar langsung. belajar langsung dari perusahaan gitu. Itu di dalam Lampung atau di luar Lampung juga ada, Bu? Ya, jadi sejauh ini kami kalau untuk yang praktikum lakam itu dilakukannya banyak di Lampung gitu ya, yang sudah dilakukan ke Jakarta yang paling Paling baru jauh, dilakukan. paling jauh di Jakarta. Oh, keren sekali. Tadi Ibu menyinggung masalah lab yang digunakan sebagai praktikum. Tentunya ada selain lab ini yang menunjang proses pembelajaran mahasiswanya nih. Ibu boleh jelaskan nggak sih, Bu, apa saja sih fasilitas yang ada di budidaya perairan ini, Bu? Oke, jadi dalam menunjang pembelajaran di budidaya perairan ini memiliki teaching lab. Jadi teaching lab ini kami punya laboratorium budidaya perairan. Di situ mulai dari istilahnya kita belajar apa istilahnya untuk bidang penyakit ikan, kemudian genetika, kemudian reproduksi, kualitas air gitu ya, dan peralatan nutrisi itu kita ada di teaching lab-nya. Oh, di teaching lab itu Teaching kita lab itu belajar. ada. Kemudian ada lab basah. Lab basah itu adalah untuk memelihara ikan, kerang atau bukan kerang, maksud saya udang gitu ya. Itu yang ada di maksudnya di program studi budidaya perairan. Kemudian kami juga memiliki apa istilahnya keramba jaring apung ya, yang ini adalah punya dosen yang bermitra gitu dengan perusahaan sehingga mahasiswa diperbolehkan menggunakannya untuk praktikum dan penelitian. Tempatnya di Hanura. Itu Wow. keramba jaring apung. Dan kami bermitra biasanya dengan istilahnya balai ya itu. Jadi mahasiswa bisa menggunakan fasilitas itu juga. Ditambah lagi di Fakultas Pertanian itu memiliki laboratorium yang dibilang adalah laboratorium bioteknologi. Jadi di situ yang agak advance alatnya gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya lab lapang terpadu. Jadi lab lapang terpadu itu integrated semua bidang ya yang ada di Fakultas Pertanian itu kita di situ tempat praktikumnya namanya lab lapang terpadu. Kemudian yang terakhir adalah biasanya kita suka mengerjakan kalau untuk yang istilahnya maksudnya high teknologi itu biasanya kita istilahnya mengerjakannya di laboratorium LTSIT kita bilangnya, laboratorium terpadu Unila gitu ya. Jadi dia memang artinya memang disediakan untuk semua mahasiswa dan biasanya kita pakai itu. Wow, banyak sekali fasilitasnya. Tadi ada berapa? Banyak banget, saya nggak sampai ngitung tadi. Sampai ada yang di Hanura ya, Bu ya? Iya. Itu yang bermitranya udah luar biasa sekali, Bu. Itu tadi itu kan yang dalam perkuliahan, maksudnya dalam
kegiatan belajar mengajarnya. Tapi apakah Bu di luar dari pembelajaran, dari kegiatan pembelajaran itu ada nggak Bu kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti MBKM ataupun apa itu yang dikhususkan untuk meningkatkan kualitas belajar dari mahasiswa di program studi ini Bu? Oke, dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, kami dalam kurikulum itu menyediakan yang namanya program praktek umum. Jadi praktek umum ini biasanya diambil oleh mahasiswa yang dari semester 6 akan ke semester 7. Jadi di antara jeda itu digunakan untuk praktek umum. Praktikum. Jadi mahasiswa bisa memilih dia mau praktek di mana, bergantung dari minatnya gitu. Nah, kemudian ditambah sekarang dengan era yang namanya MBKM, Merdeka Iya. Belajar Kampus Merdeka, kami sudah melaksanakan beberapa bentuk kegiatan pembelajaran seperti pertukaran pelajar dengan Universitas Sriwijaya, kemudian magang bersertifikat itu dengan PT Suritani Pemuka, kemudian dengan PT Labas, ya Labas itu Laju Banyu Semesta yang ada di Bogor, itu belajar tentang budidaya sidat. Kemudian untuk penelitian kami melakukan maksudnya bermitra gitu ya, bermitra dengan Kargil, PT Kargil Indonesia dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi. Itu jadi mahasiswa budidaya perairan sudah 6 orang tuh yang kemarin melakukan MBKM penelitian sehingga bisa lulus tepat 3,5 tahun lah, lebih dikit 3 tahun 7 bulan ya. Wow. Sekitar situ. Keren. Jadi bukan hanya go lokal tapi sudah go nasional sekarang ya Bu ya. Iya. Nah Bu, berbicara tentang tadi kan udah berbicara banyak hal mengenai budidaya perairan. Sekarang pasti ada nih Bu ya yang membedakan atau ciri khas dari budidaya perairan yang ada di Unila terutama. Itu ada nggak sih Bu ciri khasnya kalau boleh tahu? Oke, sahabat semua, bahwa budidaya perairan Unila ini memiliki keunikan dalam hal visi dan misi, yaitu pada tahun 2030 nanti harapannya program studi budidaya perairan ini unggul dalam teknologi krustasea. Wow. Jadi itu keunikannya. Jadi unggul dalam bidang krustasea. Jadi kenapa punya visi itu? Karena kami punya SDM yang mumpuni terkait dengan bidang krustasea. Jadi SDM kami itu berasal dari lulusan dalam negeri, berekrutasi dan luar negeri. Jadi yang memang banyak sekali, beberapa SDM itu yang memang inovator dalam penemuan teknologi produksi udang gitu ya. Yeah. Kalau selama ini produksi udang kan di air laut ya. Iya betul. Nah jadi di kami ini dikembangkan bagaimana memproduksi udang Paname itu dalam salinitas rendah. Artinya kan tidak laut gitu ya. Wah. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana memproduksi lobster. Nah ini yang sedang banyak diminati ya. Jadi salah satunya kami punya inovator bagaimana untuk memproduksi lobster. Kemudian yang ketiga kami juga punya inovator terkait dengan penggunaan alginat dari rumput laut coklat yang ada di perairan Lampung ini bisa jadi bahan yang bisa meningkatkan imun udang sehingga udang ini tahan penyakit, tahan virus. Nah terakhir adalah terkait dengan gabus. Jadi budidaya gabus ini juga sedang dikerjakan oleh program studi budidaya perairan bagaimana membuat benih gabus yang dia tumbuhnya cepat. Wow, banyak sekali inovasi yang mau dikemajukan oleh budidaya perairan ini Bu ya. Berarti ciri khas utamanya adalah krustasea Betul, tadi. jadi ciri khasnya adalah krustase. Nah tadi kan Ibu udah bilang banyak mengenai inovasi yang akan ada di tahun 2030 nanti ya Bu ya. Nah pasti banyak sobat Unila di rumah berpikir bahwa apa sih prospek pekerjaan dari budidaya perairan ini. Jadi apa aja Bu prospek pekerjaan yang bisa dari lulusan program studi ini Bu? Baik, jadi jangan khawatir ya sahabat semua. Jadi mungkin ketika mendengar budidaya perairan tuh mikirnya budidaya air, tidak. Jadi setelah Anda lulus dari budidaya perairan, biasanya beberapa apa istilahnya pekerjaan yang menanti adalah yang pertama adalah praktisi aquacultur. Jadi kalau kita berbicara tentang praktisi aquacultur, Anda bisa bekerja baik di level operasional sampai ke manajemen. Nah yang kedua adalah terkait dengan bidang peneliti.
Jadi biasanya ini Anda bisa bekerja sebagai peneliti atau bisa kita bilangnya praekayasa gitu ya, baik di tingkat nasional maupun lokal, nasional maupun internasional, swasta maupun negeri. Negeri. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang menjadi tantangan sekarang adalah berwirausaha. Entrepreneur. Entrepreneur. Jadi harapannya ini kita bisa membuka lapangan kerja gitu ya berdasarkan kompetensi yang sudah Anda pelajari selama menjadi mahasiswa di budidaya perairan. Dan yang terakhir ini adalah kaitannya kalau Anda nanti mau jadi istilahnya bilangnya akademisi gitu ya, akademisi. Anda bisa jadi seperti saya gitu ya, dosen gitu ya, atau tenaga pendidik bisa di sekolah-sekolah perikanan gitu ya, atau di tempat yang kaitannya dengan pengembangan ilmu perikanan. Wah, cukup luas tadi, selain entrepreneur, pebisnis, akademisi yang pastinya bisa jadi prospek pekerjaan dari budidaya perairan ini Bu ya. Tentunya kalau kita melihat budidaya perairan di Lampung terutama nih Bu. Lampung ini kan kita tahu banyak perairannya. Nah, di tempat seperti apa sih Bu ilmu dari program studi budidaya perairan ini dapat diterapkan tentunya nih Bu? Ya, jadi ini mungkin yang perlu apa namanya apa ya semacam dipelajari gitu ya ketika Iya. nanti masuk ke budidaya perairan bahwa lokasi-lokasi tempat melakukan budidaya ini memang biasanya jauh dari kerumunan, artinya tidak di kota gitu ya, tidak di kota. Nah, karena memang dibutuhkan tempat yang istilahnya luas dan harus mendukung ya, jadi ada lahannya gitu ya, air dan segala macam. Nah, biasanya adalah dekat laut gitu. Kalau produksinya adalah terkait dengan biota air laut gitu ya. Kalau biota air tawar berarti ya tidak perlu dekat laut gitu ya. Nah, mungkin kalau lokasi ya hampir di semua Lampung ini bisa digunakan untuk istilahnya melakukan aktivitas budidaya perairan gitu. Peluangnya masih besar. Betul, jadi karena kita punya istilahnya wilayah pesisir yang banyak gitu ya, dekat dengan laut, sehingga ini sangat potensial sekali ketika mau mengembangkan usaha budidaya perikanan. Berbicara tentang potensi tadi Bu, menurut Ibu nih ya, seberapa besar sih peran budidaya perairan saat ini? Oke, kalau ditanya seberapa besar perannya, ya sangat besar sekali ya. Jadi kita tahu bahwa budidaya perairan ini kan intinya adalah menyediakan bahan pangan gitu ya, bahan pangan yang digunakan sebagai sumber protein. Nah, jadi sumber protein yang ini dibutuhkan semua gitu ya, artinya sumber protein hewani. Ini jadi alternatif ketika orang tidak bisa istilahnya menggunakan sumber hewani yang dari daging. Jadi alternatifnya bisa menggunakan ikan. Nah, jadi ikan ini punya kandungan protein, kemudian punya kandungan omega 3, kemudian albumin yang sangat baik untuk kecerdasan dan otak dan kesehatan, untuk kecerdasan dan kesehatan gitu ya. Jadi itu yang mungkin perannya, jadi bisa untuk ke pangan ya, kemudian bisa ke kesehatan, kemudian ekonomi. Jadi dengan kita membuka usaha budidaya perikanan ini, maka otomatis kita akan menyediakan lapangan pekerjaan. Maka secara tidak langsung maupun langsung juga akan membuka lapangan kerja gitu. Betul. Nah, jadi ketika lapangan kerja dibuka, otomatis semua sektor lain-lain juga terkait. Iya. Nah, ini makanya perannya sangat besar sekali untuk menunjang ya pembangunan nasional. Oh, berarti ada 3 aspek tadi, kesehatan, pangan, dan yang terakhir ekonominya tadi. Oh, Sobat Unila, bisa kita dengarkan tadi Ibu Munti udah bilang budidaya perairan ini penting di 3 aspek tadi, di ekonominya, di kesehatan, dan di pangannya. Jadi tunggu apa lagi ya Bu ya. Masuk untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu ya, pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada calon mahasiswa baru, Ibu boleh sampaikan mungkin? Baik, Sobu. Jadi jika Anda ingin masuk ke program studi budidaya perairan Unila, jangan khawatir bahwa kesempatan masih terbuka lebar. Kami bisa bilang bahwa jangan khawatir untuk bergabung dengan budidaya perairan karena aquaculture is your future. Wow, aquaculture is your future. Oke.
Oh ya Bu, untuk teman-teman Sobat Unila mungkin ada yang udah mulai tertarik dan ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai budidaya perairan. Itu bisa diakses di mana Bu kalau boleh tahu? Jadi yang pertama, untuk mengakses informasi terkait dengan program studi budidaya perairan Unila bisa diakses di web pertanian Unila, jurusan perikanan dan kelautan, serta bisa follow IG BDI Unila. Nah tuh teman-teman, sobat yang sekarang udah milenial bisa di Instagram di BDI PDI Unila. Nah, mungkin itu saja Bu cakap-cakap kita mengenai budidaya perairan. Dan terima kasih Bu udah hadir di podcast kali ini untuk menyapa pada sobat Unila dan memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, jadi itu dia sobat Unila, bincang-bincang kita dengan Ibu Munti mengenai mengupas tuntas mengenai jurusan maksud saya prodi S1 Budidaya Perairan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Tentunya bakal banyak hal menarik lebih banyak lagi di dalamnya Bu ya. Jadi tunggu apa lagi? Akan ditunggu oleh Bu Munti nanti mungkin. Siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua Sobat Unila yang sudah menonton. Saya Gusti Putu Agung pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.